Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai contoh kasus analisis regresi berganda. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Insan Purnama Hasibuan. Yang kedua, Nur Aziza. Yang ketiga, Selma Putri Seruni. Dan yang keempat, Nur Hikmawati Alwi. Pertanyaan dari contoh kasus yang akan kami sajikan ialah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah persamaan garis regresi linear berganda. Yang kedua, variabel manakah yang memberi pengaruh lebih besar terhadap harga saham? Jelaskan mengapa demikian. Yang ketiga, berapa koefisien determinasinya? Interpretasi hasil tersebut. Dan yang keempat, lakukan uji F. Berikut ialah contoh kasus yang kami sajikan. Seorang mahasiswa bernama Handoko melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Handoko dalam penelitiannya ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan PER dan ROI terhadap harga saham. Dengan ini, Handoko menganalisis dengan cara manual dan bantuan program Excel dengan alat analisis regresi linear berganda. Dari uraian tersebut, maka didapat variabel dependen atau Y adalah harga saham, sedangkan variabel independen atau X1 dan X2 adalah PER dan ROI. Pada slide ini terdapat tabel yang menyajikan data dari penelitian Handoko. Pada tabel ini tersaji data dari tahun 1991 hingga tahun 2000. Saya Nur Hikmawati Alwi, NIM G031191073. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penyelesaian kasus dengan menggunakan metode manual. Untuk mempermudah penyelesaian kasus, ada baiknya kita mengelola data yang telah kita dapatkan pada slide sebelumnya menjadi tabel seperti ini. Nah, pada tabel yang ada di slide ini tercantum nilai X1, X2, nilai Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, dan nilai X1, X2. Kemudian, masing-masing kolom dijumlahkan. Nah, nilai dari masing-masing kolom inilah yang nantinya akan mempermudah kita untuk menyelesaikan tahap-tahap selanjutnya. Kemudian kita mencari nilai sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X1 X2. Untuk menemukan nilai tersebut, kita gunakan rumus yang tertera pada slide ini. Adapun data yang disubstitusikan pada rumus ialah data yang tersedia pada tabel bantu perhitungan yang ada pada slide sebelumnya. Persamaan garis regresi berganda ialah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2. Atau bisa juga ditulis Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Untuk mencari nilai beta 0, beta 1, dan beta 2, kita mensubstitusikan nilai-nilai yang ada pada slide sebelumnya ke rumus yang ada pada slide ini. Maka didapat nilai beta 1 ialah 355,7847, beta 2 38,29432, dan beta 0 6401,397. Nah, kemudian ketiga nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan garis regresi. Maka didapat Y sama dengan 6401,397 ditambah 355,7847 X1 ditambah 38,29432 X2. Setelah menemukan persamaan garis regresi berganda, saya akan menjelaskan makna dari nilai yang terkandung pada persamaan garis tersebut. Nah, yang pertama, konstanta yang bernilai 6401,39 artinya
Jika rasio keuangan PER atau X1 dan ROI atau X2 nilainya 0, maka harga saham Y nilainya adalah Rp6.401,39. Kemudian yang kedua, koefisien B1 sebesar 355,7847, artinya jika rasio keuangan PER mengalami kenaikan sebesar 1%, maka harga saham yang akan mengalami kenaikan sebesar Rp355,7847 dengan asumsi variabel independen lain, dalam hal ini X2, nilainya tetap atau konstan. Koefisien bernilai positif menandakan bahwa rasio keuangan PER dan harga saham memiliki hubungan yang positif. Artinya, jika semakin naik nilai PER, maka semakin naik pula nilai harga saham. Kemudian yang ketiga, koefisien B2 sebesar 38,29432, artinya jika rasio keuangan ROI mengalami kenaikan 1%, maka harga saham akan mengalami peningkatan sebesar Rp38,29432 dengan asumsi variabel independen lain, dalam hal ini X1, nilainya tetap atau konstan. Koefisien bernilai positif menandakan bahwa rasio keuangan ROI dan harga saham memiliki hubungan yang positif. Artinya, jika semakin naik nilai ROI, maka nilai harga saham juga akan mengalami peningkatan. Perkenalkan, nama saya Selma Putri Zruni, NIM G0311911055. Jadi untuk soal nomor 2, yaitu variabel yang mana yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap harga saham. Nah, dilihat dari persamaan garis regresi, nilai variabel B1 lebih besar dari variabel B2. Nilai B1 menandakan kemiringan X1 atau PER dan B2 menandakan kemiringan X2 atau ROI. Dapat disimpulkan bahwa nilai B1 yang lebih besar dari B2 menandakan rasio keuangan PER lebih besar pengaruhnya daripada rasio keuangan ROI terhadap harga saham. Nama saya Insan Purnama Hasibuan, NIM G0311191041. Bagian ketiga yaitu carilah koefisien determinasi dengan manual dan interpretasi hasilnya. Rumusnya R kuadrat sama dengan B1 sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y per sigma Y kuadrat. Data-datanya telah dicari sebelumnya pada slide nomor 6. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus, di mana R kuadrat sama dengan 355,7847 dikali 47.292,5 ditambah 38,29432 dikali 34.703,4 per 22.355.250. Dihasilkan R kuadrat sama dengan 18.154.944 per 22.355.250 dan dihasilkanlah R kuadrat sama dengan 0,812111. Maka dapat dicari interpretasinya, yaitu koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,812111 atau 81,21%. Di sini artinya yaitu 81,2% keragaman harga saham atau Y yang dapat dijelaskan oleh keragaman pada rasio keuangan PER atau X1 dan ROI atau X2. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu PER dan ROI terhadap variabel dependen yaitu harga saham sebesar 81,21%. Sisanya sebesar 18,79% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel-variabel pada persamaan regresi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah, NIM G0311911047, akan menjelaskan poin keempat mengenai uji F yang digunakan untuk mengetahui
apakah variabel independen X1 dan X2 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y? Pertama, perlu dilakukan hipotesis terlebih dahulu, di mana H0 yaitu tidak adanya pengaruh antara PER dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham, dan H1 yaitu adanya pengaruh antara PER dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. Taraf signifikansi yang digunakan ialah 5% atau 0,05. Selanjutnya, rumus yang digunakan untuk uji F. Yang pertama, F hitung sama dengan R kuadrat dikali N dikurang K dikurang 1 per K dikali 1 dikurang R kuadrat, di mana R kuadrat adalah koefisien determinasi sebesar 0,812111, N adalah banyaknya data sebanyak 10, dan K adalah banyaknya variabel bebas atau independen sebanyak 2. Sehingga F hitung yang didapatkan sebesar 15,128011974. Selanjutnya, yang kedua untuk F tabel dengan taraf signifikansi 5%, yaitu DF pembilang sama dengan K dikurang 1, di mana K adalah jumlah variabel bebas dan variabel terikat, yaitu 3, sehingga diperoleh hasil DF pembilang sebesar 2. Kemudian, DF penyebut sama dengan N dikurang K, di mana N adalah banyaknya data, dan K adalah jumlah variabel bebas dan variabel terikat, sehingga diperoleh hasil DF penyebut sebanyak 7. Berdasarkan F tabel, untuk signifikansi 5%, maka didapat F tabel sebesar 4,74. Nah, dilihat dari data yang ada dan hipotesis yang berlaku, nilai F hitung lebih besar dari F tabel, menandakan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Maka variabel X1 dan X2, yaitu PER dan ROI, berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tutorial pengerjaan analisis regresi berganda dengan menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel yang kami gunakan di sini ialah Microsoft Excel 2016. Pertama, input data terlebih dahulu ke Excel, kemudian buka menu tab data, klik data analisis, kemudian cari menu regression, dan klik OK. Selanjutnya, input nilai Y range dengan memblok seluruh kolom Y. Begitu pula pada saat menginput nilai X range, yaitu memblok kedua kolom variabel X. Karena semua kolom Y maupun X terblok, termasuk label dari kolom tersebut, maka opsi labels perlu diceklis. Kemudian, apabila menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka confidence level 95% juga diceklis. Kemudian, output range-nya dengan mengklik salah satu sel yang masih kosong untuk menampilkan hasilnya. Kemudian klik OK. Didapatlah hasil dari analisis regresi berganda, di mana terdapat tabel summary out, ANOVA, dan hasil hubungan masing-masing variabel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin pertama mengenai persamaan garis regresi berganda berdasarkan tabel yang diperoleh dari Microsoft Excel tadi. Adapun persamaan garisnya, Y sama dengan 6.401,397 ditambah 355,784 X1 ditambah 38,294 X2. Konstanta sebesar 6.401,397 artinya jika PER atau variabel X1 dan ROI atau X2 nilainya adalah 0, maka harga saham yaitu Y nilainya adalah 6.401,397 rupiah. Kemudian
koefisien regresi variabel per atau X1 sebesar 355,784, artinya jika per mengalami kenaikan 1%, maka harga saham akan mengalami peningkatan sebesar Rp355,784 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara per dengan harga saham. Semakin naik per, maka semakin naik harga saham. Kemudian, koefisien regresi variabel ROI atau X2 sebesar 38,294. Artinya, jika ROI mengalami kenaikan 1%, maka harga saham akan mengalami peningkatan sebesar Rp38,294 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara ROI dengan harga saham. Semakin naik ROI, maka semakin meningkat harga saham. Nama saya Insan Purnama Hasibuan, NIM G03111911041. Bagian kedua yaitu variabel yang mana yang memberikan pengaruh lebih besar dalam kasus yang dipilih. Jelaskan mengapa demikian. Di sini dilihat dari persamaan garis regresinya, nilai B1 lebih besar dibandingkan nilai B2, di mana nilai B1 itu menandakan kemiringan X1 atau PER, dan B2 itu menandakan kemiringan X2 atau ROI. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa PER lebih berpengaruh daripada ROI dalam menentukan harga saham. Perkenalkan, nama saya Selma Putri Seruni, NIM G03111911055. Sesuai dengan instruksi soal, nomor 3 itu mencari koefisien determinasi. Jadi, untuk mencari koefisien determinasi dengan menggunakan Microsoft Excel, dapat dilihat dari tabel regression statistik di samping, tepatnya pada kolom R-square. Sehingga diperoleh nilai koefisien determinasinya adalah 0,8121 atau 81,21%. Artinya, 81,21% keragaman harga saham atau Y yang dapat dijelaskan oleh keragaman pada price earning ratio, biasa disingkat dengan PER atau X1, dan return on investment atau yang biasa disingkat dengan ROI atau X2. Sisanya sebesar 18,79% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel-variabel pada persamaan regresi tersebut. Nah, telah diketahui angka R yaitu sebesar 0,8121. Karena nilai korelasi ganda berada di antara 0,80 hingga 1, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara PER dan ROI terhadap harga saham atau Y. Saya Nur Hikmawati Alwi, saya akan menjelaskan mengenai hasil uji F pada Excel. Hasil uji F dapat kita lihat pada output ANOVA yang terdapat pada tabel yang ada di slide ini. Adapun tahap untuk melakukan uji F ialah yang pertama, kita harus merumuskan hipotesis. Ada dua hipotesis yang kita buat. Yang pertama, tidak adanya pengaruh antara PER dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. Hipotesis kedua, ada pengaruh antara PER dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. Kemudian yang kedua, kita menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang biasa digunakan ialah 0,05 atau 5%. Selanjutnya, nilai tingkat signifikansi ini nantinya akan kita bandingkan dengan nilai taraf signifikansi yang terdapat pada tabel ANOVA. Nah, kemudian kita melihat nilai F hitung dan juga nilai taraf signifikansi yang ada pada tabel ANOVA. Nah, nilai F hitungnya ialah 15,12 dengan taraf signifikansi 0,00287. Nah, ternyata nilai signifikansi yang terdapat pada tabel ANOVA lebih kecil dari tingkat signifikansi yang kita tentukan di awal, yaitu 0,05. Hal tersebut berarti H0 ditolak. Hal tersebut mengandung arti bahwa secara serempak
variabel bebas PR dan ROI berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas, dalam hal ini harga saham, untuk taraf signifikansi sebesar 5%. Sekian dari kelompok kami, stay safe dan tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.